Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, malam ini kita akan melanjutkan uraian tentang pewayangan. Jadi selang-seling aja ya, obrolan, cerita lama, kemudian budaya gitu. Itu Aki yang dimiliki ya, sekali-kali kita membahas agama, ya Aki tidak terlalu mendalam karena bukan seorang kiai ya. Ini yang sekarang akan diceritakan adalah kita memahami tentang keteladanan Bathara Kresna. Ya, mungkin ini tidak satu episode karena Bathara Kresna banyak ceritanya. Sebetulnya semua wayang juga bisa karena lampahannya banyak. Apalagi Arjuna di mana-mana cerita. Tapi ini kan hanya pengenalan saja. Ini juga karena permintaan saja. Aki juga yang ingat, yang lupa, yang masih ada bukunya atau yang tidak itu sudah membaur begitu ya. Kekurangan maaf sajalah Pak Hardianto ya. Pak Musin ini jago-jagonya juga tentang pedalangan. Pertama, Bathara Kresna itu lagi mudanya namanya adalah Bambang Arayana. Bambang Arayana. Dia adalah putra Prabu Basudewa dari Raja Mandura, begitu. Dari istrinya Dewi Rohini. Jadi Dewi Rohini. Kemudian Basudewa juga punya anak dari Dewi Maherah, namanya Kakasrana atau disebut adalah Prabu Baladewa. Jadi Kresna adalah sebapak dengan siapa? Dengan Prabu Baladewa. Demikian juga Kresna ini punya adik, yaitu sebapak juga, namanya ibunya Dewi Badraini. Jadi Basudewa itu istrinya 3 kan? Yang pertama Dewi Maherah, 2 Dewi Rohini, dan 3 Dewi Badraini. Nah, dari Dewi Badraini ini punya anak yang disebut dengan Dewi Subadra atau disebut juga Dewi Mayang Arum dan kadang-kadang disebut Dewi Rara Ireng. Nah, ini kawan-kawan sekalian, kita ambil cerita ini bahwa TFR di Mandura ini atau kerajaan Mandura ini dan hampir seluruh pedalangan rata-rata 1, 2 begitu. Kecuali Dewi Kunti ya, 3 dan 1 dari yang lain. Itu lain. Tapi kalau yang lain misalnya Dewi Madrim itu 2 anaknya, itu pun kembar kan begitu. Nah, ini TFR ini, soal TFR. Kaitkan dengan pekerjaan kita. Nah, kembali lagi ke sana. Jadi Dewi Rohini itu anaknya hanya 1, Kresna, begitu ya. Kemudian Kresna ini adalah pinter. Kresna ini jago, karena ini sakti, karena disebut manusia titising dewa. Jadi dewa, yaitu Dewa Wisnu yang menitis kepada Kresna. Sehingga di dalam satu cerita, di surga itu tempatnya Dewa Wisnu kosong, karena Wisnunya masuk ke Kresna, begitu. Karena dia camani maka disebut Bathara Kresna. Padahal Prabu Kresna kan begitu. Prabu Kresna ini adalah menjadi raja di negara Dwarawati begitu ya. Dan ibu kotanya di Jenggalamani. Begitu ya, itu tentang Kresna itu.
Karena Kresna ini sakti, ini Kresna punya beberapa senjata atau ajimat. Yang pertama dia punya cakra wijaksana. Cakra lah, senjata cakra. Musuh itu pasti kalah sama senjata itu karena senjata itu hanya boleh digunakan di dalam kebenaran. Dan biasanya Kresna itu tidak ada di pihak yang salah begitu ya. Dia punya juga Triwikrama. Triwikrama itu bisa menjadi orang yang paling besar. Bisa segede gunung orangnya. Dia juga punya yang disebut dengan Cangkok Wijaya Kusuma. Cangkok Wijaya Kusuma itu bisa menyembuhkan orang yang sakit dan bisa menghidupkan lagi orang yang mati yang belum masanya atau belum saatnya. Banyak ya kegagalan Kresna itu. Yang berikutnya Kresna juga punya Gamar Lopian. Gamar Lopian itu adalah weruh sadurung winarah. Tahu sebelum kejadian atau tahu pada masa yang akan datang. Sehingga dengan 3 dan 4 ajimat-ajimat yang dimiliki Kresna itu menjadi manusia yang bijaksana. Alus laur hade tangtung, alus angkat lahir kepat, bijaksana. Kan begitu. Laur kandungan, lahir aisan lega sampalan. Itu Batara Kresna. Apa ki bedanya Batara Kresna sebagai manusia titising dewa dengan dewa kemanusiaan Semar? Ini beda. Jadi kalau Kresna itu adalah manusia. Tapi ada masukan, yaitu dia berperilaku lah kalau sekarang karakter dewa karena dia punya titisan dari dewa Wisnu. Sedangkan kalau Semar itu dewa, Semar itu tapi menjadi manusia, nyumput buni dinu caang tea. Itu bedanya ya di situ. Makanya Kresna itu beda dengan Semar. Kalau Semar itu ya itu adalah dewa, dia itu nyumput buni dinu caang. Tapi pada saat dia pada jadi dewa, segala omongannya benar dan lain sebagainya itu hampir sama saja karena dewa-dewa juga dua-duanya. Pada saat lahir, Kresna itu ibunya meninggal. Nah kalau sekarang itu MMR ya. Angka kematian ibu lah begitu ya. Kalau ukurannya kalau di kita sekarang ingat kan ya, kalau kematian itu adalah jumlah kelahiran dibanding dengan 100.000 kelahiran. Begitu kan? Itu namanya angka kematian ibu. Sedangkan Kresna pada saat melahirkan, sedangkan angka kelahiran yang kita hitung itu adalah dari mulai dia hamil sampai 40 hari nipas. Nah karena dia itu meninggal dunia ibunya, maka dia dipelihara oleh Panita Sagopa lah gitu, yaitu dari Wiraya Kandang. Aduh lagi mohon maaf lah, Wirakandang gitu, Widara Kandang begitu ya. Nah itu bareng dipeliharanya itu, yaitu dengan kakaknya, dengan Prabu Baladewa atau kakak Serana, dan juga dengan adiknya, yaitu Dewi Lara Ireng, Dewi Subadra atau Dewi Mayang Aru. Itu saja dulu. Besok kita lanjutkan bagaimana perjuangan Kresna di dalam kehidupannya sampai akhir hayatnya. Begitu. Jadi ada satu yang ingin aku tekankan sekali lagi dari konsep ini adalah bahwa di pewayangan itu TFR itu tidak banyak. Ya, TFR itu tidak banyak, cuman perkawinan yang banyak. Perkawinan, kawin satu, ingat kan? Ya, 5 saja, itu anaknya 3 itu dari 3 ibu begitu. Itu pewayangan. Tapi kita ambil hikmahnya bahwa mungkin ini para bujangga dengan pewayangan ini mencontohkan bahwa begitulah kehidupan di antaranya yang dulu dilakukan dan bagaimana masa yang akan datang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.